Wahyu nih. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke mata pelatihan aksi perubahan kinerja organisasi, ya saya mohon maaf dulu Bapak Ibu karena ada apa ya mau bilangnya apa ya? Pergeseran, Pak ya. Pergeseran. Bukan itu maksudnya. Sehubungan dengan stula kita itu. Hubungan dengan rencana stula itu ada ya gitu deh pokoknya. Perubahan Ya. lokus. Pak. Ya, jadi ada perubahan lokus juga kayaknya ada perubahan kelompok ya. Ya. Enggak, Pak, perubahan kelompok, Pak. Ada kayaknya perubahan kelompok. Itu. Benar nggak, Pak? Yang kelompok itu, Pak. Diman sama ini Nani, Bu Nani enggak? Yang kelompok kecamatan Perubahan itu, lokus, Pak. yang kelompok kecamatan masuk PMD. Iya, perubahan lokus ke iya. Yang itu ya. Perubahan kelompok. Kelompok 3 nggak ada ya perubahan. Kelompok 3 Wahyu ya? Oke. Bukan. Kelompok 3 saya, Pak. Oke. Kami kelompok 3, Pak. Kami Pak. Alhamdulillah, Pak, kelompok 3 nggak ada perubahan, Pak. Kelompok 3 ada perubahan lokus, Pak. Jadi mungkin untuk kelompok yang berubah, lokus yang berubah, mohon maaf, kayaknya harusnya kerjanya 2 kali jadi ya. Ya, jadi harus mengulang kembali. Oke, harus mengulang kembali dengan lokus yang berbeda. Ya, tadi di kelompoknya Bu Zakia diganti lokusnya diganti dengan gimana itu di BKPSDM ya? BKPSDM. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, jadi silakan yang tadi kelompok Diskominfo silakan keluarkan rayuan mautnya sehingga kelompok BKPSDM mau memberikan materinya. Sudah dinego, Pak. Alhamdulillah, Pak Aril. Pak Aril, Ya, alhamdulillah gimana? Pak, kami mendapatkan tugas di PMD, Pak. Insya Allah kami kerjakan sebaik mungkin, Pak. Tapi kalau memang Pak Nindi mau meminang yang Mak Siti tadi, Pak, dia ada syarat dan ketentuannya, Pak. Ada bawa nampan 12 ya, Pak. Obat kau tuh dimakan dulu sih, Baru ada suara Pak Ardimat. Aduh. Ada salah. Jaga langenjukkan do ini adang jalannya do. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu yang baru tadi silakan diperbarui. Sebenarnya kelompok itu kan seperti yang kata saya kemarin kan dibagi oleh penyelenggara. Nah, mungkin ada salah kirim atau salah gimana. Semalam dikirimi ke saya kelompok itu, makanya saya masukkan ke Bantaya. Ternyata menjelang malam kemarin dikirim, saya masukkan untuk kita bahan sinkronus kemarin kan. Ternyata malamnya saya mendapat telepon dari penyelenggara bahwa terjadi perubahan. Makanya tadi kan sudah diumumkan sama Kepala PU Diklat ya. Ya, setelah kita Zoom tadi. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita kembali ke virtual classroom. Schedule kita seharusnya besok ya, karena saya berhalangan besok, maka kita majukan sore ini virtual classroomnya. Nah, di awal kemarin di awal pembelajaran agenda 4 itu sudah kita paparkan bahwa ada 2 mata pelatihan di agenda 4 ya. Nah, ada 2 mata pelatihan di agenda 4. Oke, izin saya share screen ya. Ya, ada 2 mata pelatihan di agenda 4. Yang pertama studi lapangan kinerja organisasi, kemudian yang kedua aksi perubahan kinerja organisasi. Alhamdulillah untuk pembelajaran e-learning sinkronus kita telah menyelesaikan ini ya, menyelesaikan studi lapangan kinerja organisasi,
walaupun ada yang harus ya kita ulang kembali. Nah, mungkin untuk yang PMD kita tunggu saja paparannya pada saat klasikal, karena kita masuk tanggal 24 ya klasikal ya. Nah, kita tunggu saja paparannya. Biasanya kalau sudah menyaksikan paparan kelompok lain dan juga sudah pengalaman mengerjakan yang kalau tugas sebelumnya, hasilnya akan lebih bagus lagi biasanya ya. Hasilnya akan lebih bagus lagi dari yang kita harapkan. Oke, nah kita masuk ke mata pelatihan agenda 4 ini. Yang kedua, mata pelatihan yang kedua adalah aksi perubahan kinerja organisasi. Ya, baik Bapak Ibu, kita awali dari ya diskusi singkat tentang APKO ini. Ya, kalau mau lebih singkat bacanya kalau saya menyingkatnya APKO ya, aksi perubahan kinerja organisasi. Jadi mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan manajemen kinerja. Seperti kita ketahui bahwa ruhnya dari pelatihan kepemimpinan administrator ini adalah untuk membentuk pemimpin kinerja ya, pemimpin kinerja, untuk membentuk pemimpin yang bagaimana bisa meningkatkan kinerja di organisasinya. Dalam hal ini dalam tataran pejabat administrator. Nah, oleh karena itu, maka kita diminta untuk mengawali bagaimana menjadi pemimpin kinerja ini dimulai dari masa off campus. Dimulai dari masa off campus, di mana di masa off campus Bapak Ibu akan mengaktualisasikan jiwa kepemimpinan yang Bapak Ibu lakukan dalam manajemen kinerja di organisasinya. Ya. Nah, berbicara tentang aktualisasi Bapak Ibu, ya ada tiga keyword, ada 3 kata kunci yang berhubungan dengan aktualisasi ini. Yang pertama adalah dari teori ke praktek. Nah, jadi aktualisasi di sini maksudnya bagaimana teori-teori yang sudah Bapak Ibu dapatkan ya, baik di agenda 1 sampai dengan agenda ketiga kemarin, bagaimana Bapak Ibu bisa mempraktekkan teori-teori yang sudah dapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari konsep menjadi konstruk. Ya, setelah Bapak Ibu memahami 3 agenda, materi-materi yang ada dalam 3 agenda, maka Bapak Ibu memiliki semacam konsep. Nah, dari sini, dari belajar 3 agenda tadi, maka saya punya keinginan untuk meningkatkan kinerja organisasi saya. Nah, gitu. Saya punya keinginan untuk meningkatkan kinerja organisasi saya. Itu konsep. Nah, di aktualisasi konsep itu Bapak Ibu tuangkan menjadi konstruk. Ya, Bapak Ibu susun menjadi rangkaian kegiatan. Kalau dalam ini kan ya, Pak Eldo tahu tuh konstruksi lah ya gitu ya. Bapak Ibu membangun suatu bagaimana membangun aksi perubahan ini, membangun aksi perubahan ini didasarkan pada konstruk-konstruk yang Bapak Ibu susun sebelumnya. Di mana konstruk ini merupakan penerjemahan dari sebagai manifestasi dari konsep. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah gagasan, dari gagasan menjadi kegiatan. Jadi di aktualisasi ini kita tidak hanya punya gagasan, saya punya gagasan misalnya untuk meningkatkan kinerja saya dengan melakukan ini. Nah, sekarang di masa 60 hari kalender inilah Bapak Ibu diminta untuk mengeksekusi apa yang sudah Bapak Ibu bangun sebelumnya, ya, apa yang sudah Bapak Ibu bangun sebelumnya, di mana ada penerapan teori-teori yang Bapak Ibu dapatkan, ya, di agenda 1, 2, 3 dalam pembelajaran sebelumnya. Baik itu dalam pembelajaran self mastery maupun dalam pelajaran e-learning maupun dalam belajar klasikal. Nah, gitu. Jadi ada tiga kata kuncinya ya, teori ke praktek, konsep ke konstruk, gagasan menjadi kegiatan. Ya. Nah, dalam aksi perubahan ini maka Bapak Ibu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu punya kompetensi kepemimpinan, ya, khususnya kepemimpinan kinerja.
Nah, Bapak Ibu tunjukkan pada saat Bapak Ibu mengelola perubahan, bagaimana Bapak Ibu mengelola perubahan kinerja di organisasinya, ya gitu. Ya. Nah, mengelola perubahan ini yang akan Bapak Ibu lakukan itu yang disebut dengan inovasi, yang disebut dengan inovasi. Mungkin saya bisa minta pendapatnya dari Bapak Ibu. Mungkin saya bisa meminta pendapatnya Bapak Ibu. Apa sih yang dimaksud dengan inovasi itu apa ya? Inovasi itu apa ya, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat apa sih inovasi itu? Silakan. Menurut Pak Nidi gimana Pak Nidi? Inovasi itu apa Pak? Inovasi adalah kemampuan seseorang menciptakan solusi yang kreatif terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Oh gitu. Gitu, Pak. Jadi pada intinya, inovasi itu adalah didasarkan pada gagasan kreatif, gitu ya Pak Nidi ya? Iya, Ya, kreatif, inovasi ya, muncul betul. itu ya, inovasi itu muncul karena adanya gagasan kreatif dari pencetusnya, dari sang inovatornya. Oke, thank you Pak Nidi. Yang lain bisa Sama-sama, berpendapat. Pak. Yang lain bisa berpendapat apa itu inovasi? Kegiatan yang sebelumnya tidak ada dengan adanya kreativitas tadi Pak menjadi ada. Ya, oke. Ya, dari tidak ada, dari tiada menjadi Tidak ada. ada. Ya. Iya, tapi tidak mengada-ngada kan? Iya, artinya iya, tidak mengada-ngada. Memang sesungguhnya gitu. Iya, bagus sekali. Ya, jadi kalau Pak Didi tadi membicarakan tentang dasar dari inovasi itu adalah gagasan kreatif, kalau Pak Saifullah itu membicarakan bahwa inovasi itu bisa termasuk dalam bentuk dari tiada ada menjadi tiada atau membuat sesuatu yang baru. Nah, membuat sesuatu yang baru. Nah, Bapak Ibu, selain membuat sesuatu yang baru, artinya yang belum pernah ada sebelumnya, eh, inovasi juga bisa merupakan replikasi, ya, replikasi dari yang sudah ada sebelumnya, ya, replikasi dari yang sudah ada sebelumnya. Kemudian bisa juga dengan mengadaptasi dari inovasi yang dilakukan di tempat lain. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi tadi di awal tadi saya katakan bahwa di pembelajaran studi lapangan kan inspirasi. Nah, jadi di studi lapangan inilah Bapak Ibu bisa mengembangkan inovasi yang akan Bapak Ibu lakukan. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya kira-kira saya belum punya ide mau inovasi apa atau inovasi saya ini gimana, nah, Bapak Ibu bisa ambil lesson learn dari studi lapangan tadi, dari studi lapangan yang kita bahas tadi, yang Bapak Ibu akan lakukan di lokus ya. Nah, seperti itu. Jadi inovasi itu pada intinya bisa dari yang tidak ada sebelumnya menjadi ada, bisa juga mereplikasi itu meniru atau mengadaptasi dari tempat lain, atau bisa juga mengadaptasi, kalau replikasi bisa mengadopsi, melakukan secara keseluruhan. Nah, gitu. Jadi itu kata intinya ya. Oke, secara umum juga inovasi itu melakukan pekerjaannya biasa, tapi dilakukan dengan cara yang tidak biasa, dengan cara yang di luar kebiasaan. Luar biasa. Nah, luar biasa, melakukan sesuatu yang luar biasa ya Pak Ali. Ya? Biasa di luar. Iya, siapa yang biasa di luar tuh Pak Ali? Pak Sindu. Pak Sindu. Ya agak siang nih Pak Sindu ini agak diam ya kalau siang ya. Nggak diam. Waso dia tuh, Pak. Iya. Atau Nemu. jangan-jangan Pak, Coach, ya. kalau pakai ATM, Oh ya, itu salah satu ya Pak Zulian ya. Jadi salah satu yang tadi ya. Jadi inovasi itu bisa dilakukan dengan ATM tadi. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Nah, itu yang tadi yang adaptasi tadi. Tapi kalau dikatakan Pak Saiful tadi memang benar-benar baru, belum ada sebelumnya.
Ya, merupakan benar-benar penemuan ya. Oke. Nah, bisa ditanyakan dengan Pak Hasperi. Pak Hasperi sudah melakukan inovasi yang baru ya. Mana Pak Hasperi ya? Ada Pak Hasperi ya? Tadi ada Ada, suaranya. Pak. Ada ya. Oke ya. Ya, itu ya. Jadi benar Pak Zulian. Jadi kalau kita melihat mengadaptasi dari tempat lain, maka proses kita inovasi itu adalah ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Oke, kembali ke sini ke aksi perubahan kinerja organisasi. Hasil belajar apa yang diharapkan dari pembelajaran agenda 4 ini? Dari pembelajaran mata pelatihan aksi perubahan ini yang termasuk dalam agenda 4. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menjelaskan konsep aksi pembelajaran dan melaksanakan setiap tahapan. Ya, jadi di mata pelajaran aksi pembelajaran ini ia terdiri dari tahapan-tahapan. Ya, yang diharapkan pada akhirnya nanti akan membentuk karakter sebagai pemimpin agent of change, ya, yang bisa menunjukkan jiwa kepemimpinan kinerjanya dalam tataran Bapak Ibu sebagai pejabat administrator di unit kerjanya masing-masing. Oke, ya, itu hasil belajar yang diharapkan. Nah, dengan indikatornya untuk mencapai hasil belajar ini, maka ada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh peserta PKA ini. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta PKA dapat yang pertama menjelaskan konsep pembelajaran aksi perubahan. Apa sih yang dimaksud dengan aksi perubahan? Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan pembelajaran pada saat merancang aktualisasi kepemimpinan kinerja atau RAPKO-nya, rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Kemudian Bapak Ibu bisa melaksanakan pembimbingan, melaksanakan seminar RAPKO, mengikuti pembekalan, melaksanakan APKO-nya, tahap implementasi, kemudian melaksanakan pembimbingan aksi perubahan sebelum seminar akhir. Yaitu, dan yang terakhir itu melaksanakan seminar aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, ini indikatornya Bapak Ibu. Dengan materi pokok sesuai dengan indikator tadi ada 8, maka ada 8 materi pokok yang akan Bapak Ibu lalui. Kalau saya menggunakan istilah saya yang kemarin itu, ada 8 polisi tidur yang harus Bapak Ibu lewati ya. Ada 8 polisi tidur yang harus Bapak Ibu lewati. Ya. Yang pertama adalah konsep pembelajaran aktualisasi kepemimpinan. Nah, nanti kita Bapak Ibu mendapatkannya hari ini ya. Kemudian pembelajaran merancang aktualisasi, insya Allah nanti pada hari Senin, ya, hari Senin, dan juga nanti akan dilanjutkan pada saat klasikal. Pada saat klasikal, ini biasanya pembelajaran merancang aksi merancang aktualisasi ini, ya, merancang RAPKO ini, rancangan aksi perubahan ini, itu biasanya dilakukan setelah peserta pulang dari stula. Kemudian yang ketiga, pembimbingan RAPKO. Nah, setelah pulang stula, Bapak Ibu akan mendapatkan materi merancang RAPKO, masih juga dengan bersama saya. Kemudian Bapak Ibu akan dibimbing. Nah, disinilah Bapak Ibu akan dibagi, kita ada 4 coach, Bapak Ibu nanti akan dibagi per coach. Ya. Jadi 39 dibagi 4, bisa saja formasinya 10, 10, 10, 9. Ya. Kemudian yang keempat, materinya adalah seminar rancangan aktualisasi. Nah, seminar rancangan aktualisasi mungkin kita di klasika saja, nanti kita bahas bagaimana teknisnya di seminar itu. Dan yang keempat adalah pembekalan implementasi aksi perubahan. Dan ini biasanya diberikan kepada peserta setelah peserta selesai melakukan seminar rancangan aksi perubahan. Ya. Dan yang keenam itu Bapak Ibu memasuki masa off campus, di mana Bapak Ibu mengimplementasikan APKO. Kemudian yang ketujuh ada pembimbingan, dari off campus masuk lagi pembimbingan, dan yang kedelapan ada seminar aksi perubahan kinerja organisasi. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan kita buka dulu sesi diskusi, sesi bertanya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ada Bapak Ibu? Ya, ya, mudah-mudahan
jelas semua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Tadi saya katakan yang unik dari pembelajaran agenda keempat dari pembelajaran mata pelatihan ini adalah adanya tahapan-tahapannya. Kalau kita bandingkan mata-mata pelatihan yang ada di agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, peserta tidak melalui tahapan-tahapan seperti ini. Misalnya kalian di agenda 1 setelah kalian membahas tentang wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila, maka kebangsaan, integritas, dan kepemimpinan Pancasila, maka Bapak Ibu selesai. Masuk lagi ke nilai bela negara, tidak lagi sangkut pautnya ke Wasbang. Seperti itu. Begitu juga di agenda kedua, setelah kepemimpinan transformasional misalnya, masuk ke manajemen perubahan sektor publik. Nah, gitu ya. Jadi selesai dia. Tapi kalau di aksi perubahan ini, tidak ada sekuennya Bapak Ibu, ada sekuensisnya, ya, di mana ada tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah Bapak Ibu adanya penjelasan penyusunan aksi perubahan yang kita lakukan hari ini. Ya, yang pertama kita lakukan hari ini. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu diminta untuk mendiagnosa masalah, kemudian mengidentifikasi alternatif pemecahan, kemudian merumuskan beberapa gagasan aksi perubahan. Ya, oke. Nah, ini nanti setelah ini Bapak Ibu masuk ke yang tahapan kedua ini. Kemudian Bapak Ibu masuk lagi ke klasikal, sebelum Bapak Ibu masuk klasikal, lalu itu tahapan ketiga, di mana tahapan yang selanjutnya adalah Bapak Ibu membangun komitmen dan komunikasi. Jadi disinilah Bapak Ibu membangun komitmen dengan mentor sehubungan dengan rencana perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan di unit kerjanya. Oke, ya, di mana membangun komitmen ini Bapak Ibu lakukan bersama atasan, mentor, stakeholder, dan coach. Ya, mudah-mudahan sebelum Stula sudah ada pembagian coach sehingga Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan coachnya. Ya, kalau belum apa boleh buat Bapak Ibu, kalau memang diumumkan setelah Stula, artinya Bapak Ibu siapkan saja beberapa gagasan-gagasan alternatif ya, sehingga ketika Bapak Ibu belum mendapat persetujuan antara mentor dengan coach, belum menemukan titik temu mau menerapkan gagasan yang mana atau ditolak gagasan Bapak Ibu siap mengajukan gagasan kedua dan seterusnya. Jadi gunakan plan A, plan B, dan plan C. Ya, oke. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Eldo tadi ya, yang ditanyakan Pak Eldo tadi pagi ya, dipersiapkan. Pak Eldo tadi kan ada yang sekretaris, sebagai sekretaris, saya juga ada beberapa isu-isu yang lain. Oke. Setelah Bapak Ibu membangun komitmen dan berkomunikasi dengan atasan, stakeholder atau pemangku kepentingan dan coach, kemudian Bapak Ibu menentukan gagasan terpilih. Gagasan terpilih ini adalah visible dan implementable. Di mana gagasan Bapak Ibu ini visible ini layak, ya, artinya layak diterapkan dalam aksi perubahan, ya, memang layak. Kemudian implementable dan dapat diimplementasikan, ya. Jadi Bapak Ibu tidak berbicara tentang di alam mimpi, bukan berbicara tentang mimpi saya gini, tapi langsung ke bagaimana implementasinya. Nah, di mana dilihat juga dari visible-nya, dilihat dari kelayakan. Apakah gagasan perubahan itu yang terpilih, itu yang Bapak Ibu lakukan itu layak atau tidak? Layak atau tidak. Ya. Kelayakan ini salah satunya bisa dilihat dari apakah bisa meningkatkan kinerja di organisasi Bapak Ibu. Selanjutnya ada Bapak Ibu penulisan rancangan aksi perubahan. Nah, ini akan kita lakukan setelah Bapak Ibu setelah Stula ya, di klasikal. Setelah Stula Bapak Ibu akan mendapatkan materi penjelasan merancang aksi perubahan, di mana langsung dilanjutkan dengan penulisan rancangan aksi perubahan. Tahapan ke-6, Bapak Ibu akan melalui itu seminar, ya, seminar rancangan aksi perubahan, seminar RAFCO. Ya, jadi penulisan rancangan yang sudah Bapak Ibu tulis yang sudah disetujui oleh mentor dan coach, Bapak Ibu akan diseminarkan di RAFCO-nya. RAFCO-nya akan diseminarkan. Ya, ujiannya akan berbentuk seminar.
setelah seminar maka Bapak Ibu akan mengeksekusi hal-hal yang sudah Bapak Ibu masukkan ke dalam rancangan, ya, ke dalam terutama kegiatan-kegiatan. Bapak Ibu akan mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu rumuskan di rancangan aktualisasi yang dibawa pada saat seminar. Kemudian setelah ini pada saat pelaksanaan seminar dan juga setelahnya, Bapak Ibu tetap intens berkomunikasi baik dengan atasan mentor, stakeholder maupun dengan coach. Ya, jangan sampai kejadian sebulan baru muncul, gitu. Sebulan baru ngasih kabar ke coach, gitu ya. Oke, jangan sampai seperti itu. Atau jangan sampai coachnya membuat pengumuman di media massa. Misalnya pengumuman telah pergi meninggalkan coachnya. Peserta PKA angkatan 1 nama siapa gitu ya. Sindu Wicaksono. Sindu Wicaksono. Oke. Dari Bogor. Ya, jangan sampai. Jadi tetap Sampai intens dulu. komunikasi dengan coachnya. Oke. Bawakan kopi ke Kendo. Kalau kopi yang lemah tuh kopi dari Pak Didi, kopi. Benar. Iya ada Pak. Ladi racik yang spesial Pak dari ini. Luwak alami Pak, bukan yang ternak, yang alami. Bukan yang pucuk merah, peti merah itu Pak. Ada kan yang peti merah Pak itu? Yang buat pilihan gitu. Ini memang yang merah tapi dipetik oleh luwak atau mesang kalau kata orang sini Pak, mesang. Spesial ya. Spesial. Yaitu alami, itu bagus Pak. Silakan dicoba nanti oleh Pak. Kalau dia berhalangan, kalau kekurangan ininya misalnya bisa pesan dengan yang ini di 38 kawan-kawan Pak Didi. Kirim lahat juga. Pak Alam saya baik. Mungkin dia bersedia nanti berperan sebagai luwaknya, metik kopinya kan. Tidak Pak, memanglah sengaja dikumpul banyak-banyak Pak. Iya Pak, lamusan Pak dari kemarin Karena Pak. habis musim, lagi musim di sini Pak. Itu bisa jadi aksi perubahan itu Pak. Perubahan dari ini, fermentasi luwak. Iya. Oke, jadi itu ya, jangan sampai nanti dicari-cari sama coachnya ya, jangan sampai dicari-cari sama coachnya gitu ya. Iya, siap. kalau pengalaman saya jadi coach, saya pernah buat seperti itu di grup, mencari atau pernah tiba-tiba saya muncul karena pesertanya dari Lubuk Linggau, tiba-tiba saya muncul di kantornya gitu. Saya permisi mau ketemu sama Bapak ini. Oh ada Pak, silakan ke ruangannya. Begitu saya masuk ruangan kaget, ada coachnya gitu katanya kan. Iya gitu. Ya, enggak, saya tanya apa kabar, tanya kabar saja, sekedar nanya kabar, just say hello, ya, atau jangan juga nanti pada saat coachnya menanyakan, Assalamualaikum Pak Nidi, apa kabar, ya, jangan dijawab Pak Nidi, Waalaikumsalam, kabar baik Pak, Bapak gimana kabarnya, gitu, itu sindiran, itu mau nanyakan kabar aksi perubahannya, gitu. Oke. Ada senangnya engkau. Iya. Saya kan sudah bertahun-tahun jadi coach kan, jadi pembimbing berapa. Jadi ada bermacam-macam, Pak. Kan, iya ada yang lucu. Ada saya bilang, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Saya jawab, Waalaikumsalam Pak, Waalaikumsalam coach, kata. Alhamdulillah kabar baik. Coach apa kabar? Baik. Saya kabar baik Alhamdulillah juga. baik. Udah dibalasnya lagi, maksud saya. Langsung dia ngomong, oh iya coach, saya belum sempat menemui untuk konsultasi aksi perubahan gitu. Gila. Rindu banget itu lugu Pak, lugu Ya. lucu dan lugas. Oh lucu dan lugas. Oke, tapi bukan waluyo ya. Apa waluyo Pak? Aja lu gua tiboyo. Wih, sindu banget itu. Yo, sindunian itu tuh. Asal jangan buaya darat Pak. Doh, sindu banget Jadi, itu doh. Asal jangan buaya darat. Ada gelarnya waluyo ya, sindutnya Pak Heru ya. Aduh. Senang dunia Pak. Kalau Sindu tuh Pak senang dunia. Oh gitu. Iya. Iya juga ya Sindu ya. Iya. Saya punya teman Ada namanya aksi Sindu. perubahan, Pak. Dia WI. Sindu namanya. Gimana Pak? Sindu. Saya punya iya, teman namanya Sindu juga. WI di, kalau nggak salah di BNN di Puslek Itu BNN. berarti kembaran saya yang kedua Pak berarti. Oh gitu ya. Ada yang Iya, mau Pak, kembaran Sindu sama juga, Pak Pak. Sindu ya?
Ada yang mau kembaran? Namanya, Pak. Oh, no. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, kemudian di tahapan terakhir, Bapak Ibu akan ada seminar aksi perubahan. Nah, jadi setelah melalui 9 polisi tidur ini, setelah 9 selesai kita. Bye-bye PKA. Iya. Oke. Nah, ini proses penulisan aksi perubahan. Ya, kita baru masuk ke sini ya, ke satu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini di tahapan ketiga itu ada membangun komitmen dari komunikasi kan. Nah, di situ nanti Bapak Ibu akan membangun komitmen bersama ya. Komitmen bersama apa yang akan Bapak Ibu lakukan ya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam hal peningkatan kinerja organisasi ini. Yang akan Bapak Ibu lakukan terutama sekali yang akan Bapak Ibu lakukan di jangka pendek. Jangka pendek di sini ya 60 hari kalender itu ya. Nah, Bapak Ibu ini poin-poinnya. Bapak Ibu tuliskan latar belakangnya apa, deskripsikan apa. Akan lebih bagus sekali kalau dari latar belakang ini sudah tergambar isu, di mana isu itu sudah didukung oleh data dan fakta. Ya, ada data dan ada faktanya. Ya. Contoh, mana suara Bu Farida ini? Bu Farida. Mana suaramu? Ya, Pak. Ada. Oke, contoh Bu Farida. Kemarin kan waktu saya ngajari kelas di angkatan kelompok Farida kan Bu Farida sudah bercerita tentang stunting ya. Ya, misalnya Bu Ya, Farida Pak, memahami benar. tentang penurunan stunting ini. Maka di latar belakang bisa Bu Farida masukkan kira-kira angka stunting itu misalnya 3 tahun terakhir ini gimana gitu, atau 1 tahun terakhir ini gimana gitu. Itu bisa dimasukkan di latar belakangnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia ada angka-angka data-data yang valid, sumber data yang valid, itu akan lebih bagus. Itu akan menjadi pertimbangan ke coach dan mentornya bahwa ini layak untuk dicarikan solusinya segera. Nah, gitu. Ya. Oke. Atau Ya, Pak. misalnya Pak Heru, mana Pak Heru? Ada Pak Heru ya? Oke, Tuh, Pak tuh. Heru. Oh, Ada Pak Heru ya? Lupa Iya. Pak Heru nih kalau orang lain tuh baik hati dan gemar menabung, kalau Pak Heru baik hati dan gemar membaca. Iya. Karena dia di perpustakaan. Pak Heru di perpustakaan kan? lu sudah hatam, Pak, dia, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak. Oh, gitu. Jadi kalau kita ke perpustakaan Muratara, kita tinggal tunjuk derak itu, buku itu, Pak Heru langsung hatam ya. Isi-isinya udah hafal ya. Tidak, buku raknya aja, Pak. Itu sama aja dengan kerja di Gramedia itu. Ini derakannya gitu kan. Oke, atau misalnya Pak Heru ingin meningkatkan bagaimana kinerja perpustakaan itu supaya bisa menggait pengunjung lebih banyak. Nah, meningkatkan jumlah pengunjung misalnya ya. Nah, maka bisa Pak Heru di latar belakang ini bisa Pak Heru masukkan angkanya. Mungkin dari data statistik yang ada di situ bahwa jumlah pengunjung ini di bulan Juni sekian, Mei sekian. Nah, jadi 3 bulan terakhir ini kelihatan bahwa jumlah pengunjung itu berapa. Nah, itu contohnya saja, misalnya saja. Ya. Tapi Kemudian, bagus tuh, Pak. gimana Pak? Apa? Yo, bagus tuh, Pak. Memang judulnya seperti itu cocok kayaknya, Pak. Pengunjung perpustakaan kami tuh sangat sedikit, Pak. Orang gitu. 10 aja udah hebat itu, Pak, sehari. Buku kan gitu. simpanmu. Iya. Ternyata yang saya Bagus bacakan ini itu, Pak, judul saya berarti, Pak. Cucuk Miong ya, Cucuk Miong ya. Iya, Cucuk Meong, Pak. Cucuk Duh, kalau Miong. minta judul dulu dengan Kos Arin Nilandu. Nah, judul aku udah dikasih, Duh. Nah. Cerita sedikit Pak Heru. Cerita sedikit dengan Pak Heru ini. Apa kita cerita sedikit ya? Tahun 2022 Iya, Pak. atau 2021 saya lupa. Saya pernah membimbing anak latsar di tempat Pak Heru. Saya bikin itu loh Pak untuk meningkatkan karena ada jajaran staf ya. Jadi bagaimana meningkatkan pelayanan. Dia bikin kayak sinopsis buku, sinopsis cerita buku, kemudian dia bikin gantung, upload di YouTube, kemudian dia bilang kalau mau tahu kelanjutannya silakan hubungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muratara. Gitu. Bagus sih dia bikin. Cewek Pak, Mia aku nggak salah namanya. Cewek, iya. Itu Iya, waktu dia latsar, waktu dia pelajap. Jadi dia bikin Dia itu. Praja, Pak, ya?
Ya, kalau Prajab kan dalam 2020 Pak, tataran staf, kan, jadi kegiatan-kegiatan nyata yang staf. Jadi dia bikin video itu. Tapi kalau misalnya Pak Heru mau bikin itu, nggak perlu Pak Heru yang bikin video. Pak Heru bisa ada tim kerjanya nanti, siapa yang tim IT, siapa yang tim ini. Pak Heru tinggal memimpin saja, memanage saja. Nama juga pemimpinnya kan, kepemimpinan ini. Iya, Pak. Jadi nggak perlu Pak Heru yang bikin videonya, yang syutingnya nggak perlu. Biarkan orang lain, begitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, Kami Pak. ada contoh ya, ada contoh. Kenapa saya ambil contoh Terima Pak kasih, Farida dan Pak. Pak Heru? Karena kami barusan saja berpisah di kelompok 3. Pak Bu Farida dengan Pak Heru ini kan. Kita kemarin di Iya. kelompok. Pak Ali Iya. jangan cemburu ya, Pak Ali Kabak Gigi jangan cemburu. Nanti dikasih tahu, sabar. Sabar. Pokoknya yang bocin-bocin kita dengan Coach Ariel be. Sip. Oke, baik. Itu ya Pak. Yang ya, bocin-bocin, kan? tapi kalau tidak bocin tak. Kakak Nidi boleh lah, bocin juga kan? Pak Rizky sekali lagi, Pak Rizky. Pak Rizky bocin juga. Oh ya, Pak Riki mana Pak Riki ya? Siap, hadir Pak. Oh, ya, ya. Yang bocin juga boleh jadi yang bocin-bocin Dindo kita sama Ricky. Coach Ariel nanti. Oh, boleh, Pak. Ini namanya Pak Bocin. kelompok 5 bocin. Oh gitu. Jadi yang 3-nya apa namanya Pak Ali? Kalau 2 kan sudah ada Upin Ipin. 3-nya apa namanya? Oke, tinggal kita cari 2-3 nama lagi ya. Sudah ada Upin, sudah ada Alvin, Upin, Cipmung, dan Cipnying gitu Pak. Oh gitu. Oke, baik. Kemudian yang kedua, tujuan. Di tujuan ini Bapak Ibu gambarkan saja sekilas. Langsung boleh Bapak Ibu langsung masukkan ke 3 tujuan. Jangka pendeknya apa, jangka menengahnya apa, dan jangka panjangnya apa. Ya. Menarik sekali kemarin itu di kelompok 2 kalau tidak salah itu ada pertanyaan dari peserta kelompok 2 pada saat saya mengampu di agenda kedua, Pak, apakah siapa yang nanya waktu itu? Siapa? Wahyu atau siapa waktu nanya? Atau Bu Mei ya? Pak, sepertinya Pak yang dituntut ini adalah berbentuk aplikasi Pak. Sementara kalau aplikasi itu sendiri Pak itu biayanya mahal dan juga tidak mungkin kita menganggarkan di tahun ini kan, sedangkan kami harus selesai di 2 bulan gitu. Ada yang mencerita seperti itu. Siapa saya lupa ya, kalau Pak Riki mungkinnya siapa. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Itu Pak. siapa nanya Riki ya? Ya. Bu Mei Nah, itu Pak. Oh, Bu Mei ya? Iya, biasalah Pak Riki. Ya. Namanya ibu-ibu tuh dia mencari itulah. Ke pasar Be, selisih 500 Be jadilah dia kalau belanja kan. Tidak Bu Mei? Masalah duit sensitif nih. Iya Pak, sejar Pak. Sejar Ibu ya. 2 kali 500 lah dapat bawang. Oke. Baik. Nah, jadi bisa begini Bapak Ibu. Nah, untuk aksi perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu berpikirnya secara global. Artinya itu bisa tercapai misalnya di jangka panjang. Bisa tercapai di jangka panjang. Jadi yang di jangka pendek bisa jadi Bapak Ibu baru pada tahap perencanaan. Tapi perencanaan yang memang benar-benar siap dieksekusi di jangka menengah dan di jangka panjang. Ya, kemarin saya contohkan di kelompok 2, kelompok Bume, saya pernah membimbing itu dia di bagian apa ya, kehumasan dan protokol pimpinan apa gitu ya, apa namanya itu. Nah, pada saat aksi perubahan, ya dia membuat semacam prototipe yang secara garis yang kasarnya saja dan persiapan itu dia membuat dia beri nama aplikasinya itu si Jawara Benteng, ya. Sistem informasi jadwal acara Bengkulu Tengah, di mana katanya isunya itu didasarkan pada kadang-kadang sering terjadi apa ya, kadang-kadang terjadi pertabrakan waktu pimpinan untuk melakukan suatu acara. Nah, misalnya karena jadwalnya tidak kita misalnya jadwal hari ini, ternyata ada juga yang meminta hari ini, ternyata hari ini sudah penuh ternyata gitu ya, sudah diisi. Nah, yang minta itu enggak tahu. Nah, kalau sudah ada ini aplikasinya kan bisa dilihat orang, oh pada saat ini pimpinan acaranya di mana, ini pimpinannya di mana gitu. Jadi sudah selesai di jangka pendek dan sekarang dia masuk ke jangka panjang. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, saya dijapri sama ibu-ibu itu namanya, dia bilang gini, Assalamualaikum Coach. Coach, alhamdulillah Coach, aksi perubahan kemarin sudah disetujui dan kami mau launching. Saya bilang, alhamdulillah. Jadi ini jangka panjang ya Bu? Ya iya Coach, jangka panjang. Jadi jangka panjang kita mau launching
Artinya kita setujui waktu itu bupatinya masih PJ kalau nggak salah, PJ Bupati yang di launching mau di launching sampai PJ Bupati. Nah, insya Allah nanti setelah launching ini akan mulai diterapkan. Nah, gitu. Jadi itu keberlanjutan dari aksi perubahan. Jadi bukan hanya jadi bisa seperti itu Bapak Ibu. Bisa seperti itu. Nah, makanya kita perlu juga merumuskan tujuan jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Ya, misalnya di jangka pendek tujuannya adalah terbangunnya atau misalnya terlaksananya, tersusunnya misalnya perencanaan. Nah, kemudian di jangka panjang itu terbangunnya aplikasi di jangka menengah misalnya. Kemudian di jangka pendek misalnya di jangka panjang misalnya terlaksananya atau masanya apa ya misalnya terlaksananya aplikasi yang sudah dibangun di jangka menengah seperti itu. Oke Bapak Ibu. Nah, makanya kita perlu merumuskan tujuannya apa. Tujuannya apa, ya. Oke, kemarin saya janji dengan kelompok Bumen nanti kita ulangi lagi bahasan ini ke kelompok yang lain karena kelompok yang lain belum mendapatkan informasi ini. Mereka baru batas kelompok 2 saja waktu itu ya. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kemudian di membangun komitmen ini Bapak Ibu juga rumuskan manfaat aksi perubahannya apa. Nah, manfaat aksi perubahannya apa. Nah, akan lebih bagus sekali kalau manfaat ini bisa Bapak Ibu pilih manfaat bagi organisasinya apa, juga manfaat bagi stakeholder ke masyarakat, ya. Oke, seperti yang saya contohkan tadi, misalnya manfaat bagi misalnya organisasinya dia di bagian keprotokolan tadi, ini, kemudian manfaat bagi stakeholdernya, manfaat bagi OPD-OPD yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah itu apa. Nah, gitu. Ya. Selanjutnya ruang lingkup aksi perubahan. Nah, ruang lingkup aksi perubahan ini Bapak Ibu bisa dibatasi di jangka menengah, di jangka pendek. Jadi ruang lingkup di sini bisa juga keseluruhan, tapi misalnya Bapak tadi misalnya Bu Farida mau menurunkan angka stunting, nah, bisa saja ruang lingkup ini bisa juga termasuk ke wilayah. Bisa saja misalnya karena Kabupaten Lahat itu wilayahnya luas, ada beberapa kecamatan, mungkin Bu Farida bisa membatasi hanya mengambil 1 atau 2 kecamatan. Tapi memang benar-benar kelihatan hasilnya. Mungkin alasan Bu Farida mungkin ngambil yang yang kecamatan yang terendah dulu, yang terendah. Nah, nanti akan dilakukan perubahan ini sehingga nanti setelah 2 bulan kelihatan ada peningkatan seperti itu. Itu ruang lingkupnya, ya. Dan yang kelima ada persetujuan dari atasan dan mentor. Atasan ini mentor ini adalah atasan langsung. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kan misalnya di bidang itu atasannya ke langsung kepala dinas ya, kepala dinas ya. Ya, jadi atasan yang satu saja, atasan merangkap mentor gitu ya, sekaligus mentor. Ya. Oke. Nah, untuk yang kelima ini tidak repot Bapak Ibu, cukup gunakan yang seperti ini aja nanti. Untuk yang kelima itu. Ya, ya. Yang seperti ini saja. Jadi persetujuan atasan atau mentor administrator angkatan 1 misalnya tahun 2023, nah beserta sebelumnya. NDH itu nomor daftar hadir. Kayak Pak Riki kan nomor 29 gitu kan. Ya, ya Bu Mei nomor 24, Pak Nidi nomor 28 gitu. Ya, nomor daftar hadirnya. Kemudian nama mentor siapa, jabatan mentornya apa, jabatan mentornya apa. Dan perlu juga Bapak Ibu cantumkan nomor HP mentor yang bisa dihubungi ya. Karena saya juga pernah mengalami cerita pengalaman juga nih ya. Saya juga pernah mengalami itu antara mentor dengan peserta itu belum menemukan titik temu gitu. Belum menemukan titik temu. Mentor maunya begini, peserta maunya begini. Akhirnya kata mentor, tanyakan dengan coachnya gimana ini. Ya, saya mengarahkan gini-gini, begitu ke mentor, Pak, mentornya mau minta yang lebih lagi Pak, ini gitu ya. Ya akhirnya karena kita dapat nomor HP-nya, saya bilang gini, gimana kalau kita kayak video call itu kita bertiga, kita menyamakan persepsi, ya. Akhirnya kami menyamakan persepsi, maka dapatlah satu kesimpulan bahwa kita akan melakukan ini. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu jangan heran suatu kadang-kadang coach-nya juga menghubungi mentor atau mentornya nanti yang menghubungi coach gitu, ya. Oke. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian disetujui oleh mentor atau atasan langsung nama siapa nih siapa dan ada tanda tangannya. Dan ini Bapak Ibu lampirkan di sini nanti. Bapak Ibu lampirkan di sini. Di sini Bapak Ibu lampirkan yang di sini, ya. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu tidak usah panjang-panjang, ya. Bapak Ibu tidak usah bercerita
panjang dan lebar. Ya, tidak usah beristilah panjang dan lebar. Ya, cukup sekilas-sekilas saja. Ya, kita yang praktis-praktis saja ya. Jangan sampai Bapak Ibu bercerita, misalnya Nidi bercerita dari Kecamatan Simpang sampai dengan Kecamatan Warkuk Selatan, panjang, saking panjangnya itu Pak. Simpang kan di awal kan, sampai ke Warkuk Aras Ya, itu. benar. Iya, oke. Benar. Iya, karena Camat Simpang itu saya kenal baik Pak dengan Camat Simpang itu Pak. Oh, Pak Iya, Masyhur Daruri. iya betul. Iya, saya iya kenal Adik Pak baik. Nindi tuh, Pak. Oh, ada Pak Nidi ya? Oh, iya. Ada Pak Nidi itu ya, Oh, betul. enggak, Pak. Oh, Bukan, Pak. ya, kadang-kadang kami masih komunikasi. Ya, perkenalannya karena dia sendiri ikut ujian dinas ke Lubulingga waktu itu. Ya, jadi sempat kenal dengan saya. Jadi kenal baik sampai keluarga-keluarganya kenal saya, anak-anak dan istrinya juga. Istrinya di Capil kalau dulu kan. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi yang kelima ini cukup seperti ini saja, format seperti ini. Nah, kalau yang ini silakan Bapak Ibu deskripsikan, narasikan. Tapi ya, tadi pesan saya tidak usah terlalu banyak-banyak Bapak Ibu ya. Ya, karena kalau banyak 39 artinya saya harus membaca 39 kali ya. 39 orang harus saya baca semua ini Bapak Ibu ya. Supaya saya bisa memberikan pertimbangan. Iya, ya. Ya, biasanya gitu. Biasanya itu karena sebagai penanggung jawab saya di agenda keempat ini ya saya harus memberikan feedback lah terhadap apa yang Bapak Ibu tulis di sini ya. Walaupun feedback hanya just oke ya, itu artinya sudah saya baca gitu. Ya. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Ini juga tapi ini jangan sekarang Bapak Ibu bikin ini nanti. Ya, ini nanti. Nah, Bapak Ibu, ini adalah komponen rancangan aksi perubahan, komponen RAPO, komponen rancangan aksi perubahan. Ya, di mana ada 5 bab. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada profil kinerja, ada analisa masalah, ada strategi penyelesaian masalah, dan ada hasil identifikasi pengembangan potensi diri. Nah, kalau yang awal-awal kan sudah bisa kan, latar belakang, tujuan, ya maksudnya sudah familiar lah yang seperti itu kan, sudah familiar. Ya, kalau yang kedua profil ya juga sudah familiar kan. Paling nanti Bapak Ibu akan yang ke C ini, C dan E ini itu yang bersifat aplikatifnya, di mana Bapak Ibu harus menganalisis masalah, kemudian Bapak Ibu merumuskan strategi penyelesaian masalahnya gimana, ya, di mana di strategi penyelesaian masalah itu ada terobosan, ada inovasi. Nah, terobosan atau inovasi ini Bapak Ibu masukkan hasil dari STULA, hasil dari studi lapangan. Ya, apakah Bapak Ibu mengadopsi atau mengadopsi atau mengadaptasi, ya. Nah, misalnya diadaptasi yang di bagian mana yang Bapak Ibu lakukan adaptasinya, ya. Kemudian yang kedua ada tahapan kegiatan atau milestone. Nah, milestone ya. Nah, kemudian di milestone ini terdiri dari kegiatan-kegiatan. Jadi kalau kita bercerita tentang saya kembali kemarin saya cerita tentang membangun rumah misalnya. Nah, jadi kalau milestone membangun rumah bisa jadi tahapan pertama adalah membuat fondasi. Nah, gitu, membuat fondasi. Ya, itu tahapan pertama. Nah, di membuat fondasi itu kan ada kegiatan-kegiatan. Kan dia tidak serta-merta muncul. Karena yang Bapak Ibu lakukan ini bukan sulap. Ya. Bapak Ibu bukan Pak Tarno yang bilang simsalabim jadi apa? Jadi apa? Prok. Muncul ya, bukan seperti sulap seperti itu, Pak Didi ya. Jadi harus ada kegiatan-kegiatannya. Jadi misalnya tahapannya adalah membuat fondasi rumah. Pasti ada tahapan-tahapannya. Bisa jadi mungkin membuat katok, salah satunya gitu kan. Apalagi misalnya menggali ya, kemudian menyiapkan bahan dan sebagainya. Gitu. Ya, itu disebut dengan milestone. Jadi milestone itu adalah tahapan antara. Apa yang membedakan tahapan dengan milestone? Jadi kalau di milestone ini itu Bapak Ibu ada outputnya, ada hasilnya. Jadi misalnya tadi di membuat fondasi, maka hasilnya outputnya ya, itu adalah tersedianya atau adanya fondasi gitu. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya pemanfaatan. Nah, Bapak Ibu,
yang ini Bapak Ibu merupakan aplikasi dari mata pelatihan jejaring kerja di agenda kedua. Di jejaring kerja agenda kedua. Kemarin waktu paparan dengan saya agenda kedua, rombongan Bu Mei, Pak Riki, semuanya bagus-bagus. Silakan Bapak Ibu tanyakan dengan rombongan mereka tuh. Bagus-bagus semua itu jejaring kerjanya itu. Ya, dia membangun jejaring kerja, dia mulai dari analisis stakeholder, adanya internal eksternal, kemudian ada jenisnya primer, sekunder, dan utama. Kemudian dia ada petanya, ada pemetaannya, net map-nya, kemudian dia ada kekuatan dan pengaruhnya, kuadran. Nah, ada 4 kuadran. Kuadran, Pak. Ya, apa yang 4 kuadran ini? Stakeholder. Ya, apa saja yang pertama? Laten, promoter, Dua lagi Pak Ali. apathetic Laten. sama ini Pak. Satunya lagi apa? Ya, Laten, apathetic, promoter, defender. apathetic sama Defender. Iya, defender. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat bahwa itu pemetaan itu didasarkan pada kayak garis bilangan itu kalau guru matematika itu kan. Jadi yang ke atas itu adalah influence, yang ke samping itu adalah interest. Jadi dia ke kanan dia plus, ke belakang ke kiri dia minus. Kalau yang influence ke atas dia plus, ke bawah dia minus. Dalam arti kata dia ke atas itu besar, tinggi, yang ini rendah pengaruhnya. Kalau yang ke kanan itu manfaatnya bagi dia itu tinggi, kalau dia ke kiri rendah. Makanya kalau promotor itu tinggi semua kan, ya kan, pengaruhnya tinggi ya. dan manfaat yang didapatkan juga tinggi oleh stakeholder itu. Lawannya apathetik rendah semua kan. Apathetik itu dia tidak punya kepentingan yang berarti, dia juga tidak punya pengaruh yang tinggi. Oke. Nah, ada yang baru dari Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu merumuskan strategi pengembangan kompetensi diri. Ya, strategi pengembangan kompetensi. Strategi pengembangan kompetensi itu didasarkan pada poin E, hasil dari identifikasi pengembangan potensi diri. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, sampai di mana perkembangan identifikasi pengembangan potensi dirinya? Ada yang sudah selesai? Ada yang OTW? Atau ada yang belum OTW Pak, ada yang belum terpikirkan OTW. sama sekali? OTW on progress. On Udah progress. jalan belum balik. Gimana dong? Udah jalan tapi belum balik tuh yang mentor. Begitu ya? Iya, paksa do. Paksa biar balik do. Kejar, Siap. Siap. kejar. Ya, Bapak Ikan. Ibu, kebetulan di PKA tahun 2022 angkatan 2 dan 3, saya waktu itu mereka klasikal, saya diamanahkan untuk mengampu pengembangan potensi diri ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau bertanya tentang pengalaman saya membimbing pengembangan diri ini, silakan nanti insya Allah hubungi saja bisa. Soalnya nanti saya berikan ya pendampingan lah gitu ya kalau Bapak Ibu menemui kendala tentang pengembangan potensi diri ini. Kemudian dari Bapak Ibu strategi. Jadi dalam kegiatan Bapak Ibu ada poin yang masuk strategi pengembangan kompetensi diri, ya. Oke. Kemudian yang kelima, dari strategi penyelesaian masalah adanya manajemen resiko, ya. Adanya manajemen resiko. Ya, jadi Bapak Ibu sudah diskusi juga tentang manajemen risiko kan di pembelajaran agenda ketiga, juga ada tentang manajemen risiko. Bapak Ibu mempertimbangkan risikonya apa, ya, penyebabnya apa dan dampaknya apa. Kira-kira kalau ini tidak diselesaikan risiko ini, dampak ke depannya apa? Nah, gitu. Dan poin terakhir kelima dari komponen LAPO ini, Bapak Ibu, adalah hasil identifikasi pengembangan potensi diri. Ya, hasil identifikasi pengembangan potensi diri. Jadi Bapak Ibu paparkan hasilnya gimana dan berikan deskripsinya, ya. Oke. Nah, itu yang di RAPKO. Kalau yang di laporan akhir beda lagi dia poin-poin yang dimasukkan. Nah, di laporan akhir ada deskripsi ya, proses kepemimpinan, kemudian ada deskripsi hasil kepemimpinan, kemudian ada keberlanjutan sustainability dari aksi perubahan Bapak Ibu, ada keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan.
tingkat yang baru ini ada mata-mata keterkaitan dengan mata pelatihan pilihan. Dan laporan akhir ini ya, yang setelah Bapak off kampus ya, saya ingatkan kembali, ada diseminasi dan publikasi aksi perubahan, kemudian ada pelaksanaan pengembangan potensi diri. Ya, dari strategi tadi, maka bagaimana pelaksanaan pengembangan potensi dirinya. Oke. Nah, ini adalah format dari laporan aksi perubahan. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, aksi perubahan ini, evaluasi produk aksi aktualisasi kepemimpinan, itu presentasinya adalah 20% Bapak Ibu. Sorry, 50%. Mohon maaf, 50%. Jadi keberhasilan Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini, itu 50% ditentukan dari aksi perubahan kinerja organisasi. Di mana tadi di awal tadi di tahapan tadi kan saya bilang ada tahapan seminar rancangan dan ada seminar aksi perubahan. Nah, itu dibagi dua, 50 itu dibagi dua ya, dibagi dua untuk rancangan, kemudian juga ada untuk laporan seminar akhir. Ya. Nah, di rancangan itu bobotnya adalah 20%. Evaluasi rancangan itu bobotnya adalah 20%. Hasil dari Bapak Ibu seminar RAPKO, rancangan evaluasi, rancangan aksi perubahan, itu bobot penentu kelulusannya adalah 20%. Kemudian stulanya 20% kemarin tuh ya. Ya. Dan evaluasinya itu ada 30%. Nah, kalau kita jumlahkan 50%. Jadi 50% di aksi perubahan, 20% di stula. Artinya sudah 70% penilaian untuk menilai keberhasilan peserta PKA ini diambil dari agenda keempat. 20% dari stula, 50% dari aksi perubahan. Ya. Nah, evaluasi implementasi aksi perubahan itu bobotnya 30%. Oke. Bagaimana penilaiannya Bapak Ibu? Bagaimana penilaiannya? Nah, ini adalah penilaian di yang sebelah sini, itu di rancangan aksi perubahan. Jadi ada 4 kompetensi manajerial yang dinilai. Yang pertama pengambilan keputusan, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik. Yang kedua ada pelayanan publik, mengelola perubahan, orientasi pada hasil, pengembangan diri dan orang lain, juga komunikasi, kemudian mengelola perubahan komunikasi, pengembangan diri dan orang lain, orientasi pada hasil. Nah, aspek-aspeknya ada ketepatan rencana aksi perubahan, yang kedua ada terobosan inovatif 4%, yang pertama tadi juga 4%, tahapan rencana perubahan 4%, kejelasan petanya 4%, rencana strateginya adalah 4%, sehingga dia 20% untuk di rancangan aksi perubahan. Untuk di laporan itu ada 30%, di mana juga ada 7 kompetensi manajerial yang diukur. Yang pertama adalah integritas, orientasi pada hasil. Aspek yang dinilai adalah capaian perubahan terhadap rencana perubahan. Capaiannya yang dilihat. Ya, sejauh mana tujuan yang sudah Bapak Ibu rumuskan di rancangan itu tercapai. Kemudian kompetensi manajerial yang kedua, yaitu kerjasama, pelayanan publik, dan integritas. Yang dilihat itu adalah kepemimpinan kinerja dengan bobotnya 5%. Ya. Yang ketiga orientasi pada hasil mengelola perubahan, itu kemanfaatan aksi perubahan 6% bobotnya. Yang keempat orientasi pada hasil mengelola perubahan pengambilan keputusan. Aspek yang dinilai itu adalah keberlanjutan aksi perubahan. Ini bobotnya 3%. Jadi walaupun 3% kecil dia tetap berkontribusi ya. Yang kelima mengelola perubahan atau mengembangkan diri dan orang lain. Di mana dia adalah pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi dan dalam aksi perubahan. Itu 5%. Yang keenam, pengambilan keputusan, orientasi pada hasil dan pengembangan diri dan orang lain. Dan ini adalah keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan, itu 3%. Dan yang ketujuh, kerjasama, orientasi pada hasil dan komunikasi, di mana Bapak Ibu, ya yang aspek yang dinilai adalah diseminasi dan publikasi aksi perubahan 3%. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, penilaiannya bagaimana sih penilaiannya? Penilaian aksi perubahan itu bagaimana sih? Nah, Bapak Ibu, di penilaian itu nanti penilaian aksi perubahan ini menggunakan level, merupakan level, pembobotannya berdasarkan level Bapak Ibu. Ya. Oke. Baik, kita lihat misalnya yang pertama
Yang pertama kan ini tadi ya, ketepatan rencana aksi perubahan 4% kan. Maka yang dilihat adalah bobotnya ini bobotnya ini. Nih, ya. Oke. Jadi kompetensi yang bangun pengambilan keputusan dan kesepahaman pelayanan publik. Ya, jadi akan dilihat kemampuan Bapak Ibu dalam melakukan analisis untuk mendapatkan ketepatan rencana aksi perubahan. Ya. Nah, ini ada level-levelnya. Jadi levelnya dari level 1 sampai dengan level 4. Nanti penilai, penguji tinggal memasukkan nilainya di sini. Kalau menurut penguji, gagasan rencana aksi perubahan dilakukan berdasarkan analisa permasalahan kinerja dan kebutuhan stakeholder yang didukung oleh data. Ada data yang Bapak Ibu sajikan, maka penguji akan memberikan nilai di sini. Dengan range-nya, rentang nilainya 80 sampai 100. Jadi bisa 81, bisa 80,5, bisa juga 100. Yang jelas dia tidak mungkin lebih dari 100 kan, karena maksimal 100. Oke, ya. Jadi yang ini tidak, kalau menurut penguji Bapak Ibu masuk ke level 4, sini nilainya. Kalau menurut penguji masuk ke level 3, di sini nilainya. Dia cukup memilih sini saja, memilih menurut penguji itu level mana ya, untuk ketepatan rencana aksi perubahan. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua dari rancangan aksi penilaian evaluasi rancangan aksi perubahan adalah terobosan inovatif. Ya, jadi misalnya menurut penguji, ya, inovasi yang Bapak Ibu gulirkan itu mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan perubahan kinerja organisasi secara inovatif dengan memenuhi seluruh kriteria inovasi, maka penguji akan memasukkan nilainya di sini. Memasukkan nilainya di level 4 dengan konversi 80,01 sampai 100. Dia tinggal masukkan nilainya di sini berapa. Nah, jadi semuanya pakai peta, pakai rubrik ya. Pakai rubrik. Yang ketiga, tahapan rencana perubahan dan pengendalian risiko. Nah, juga ada penilaian dengan level-level yang sama, ya. Levelnya yang sama, cuma indikator dari masing-masing level berbeda. Untuk konversi nilainya sama, ya. Di level 4 itu 80,01 sampai 100, di level terakhir 0 sampai 60. Nah, Bapak Ibu usahakan Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu berada di level 1 atau level 2 ya, usahakan. Kenapa? Karena Bapak Ibu nilai maksimal 70 biasanya kontribusinya besar ini. Kalau misalnya nilai aktualisasinya saja aksi perubahannya 70, belum ditambah yang lain, takutnya nanti 70 plus atau di bawah 70. Kalau 70 plus atau 70, resikonya Bapak Ibu harus predikannya itu lulus dengan perbaikan. Jadi Bapak Ibu harus melakukan remedi. Nah, kalau melakukan remedi baru nanti dinyatakan lulus atau tidak lulusnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu usahakan, ya nanti ini saya bagi, usahakan Bapak Ibu pahami, pelajari ini kira-kira maunya apa, bisa memenuhi ke sini. Ya, masuk ke level 4 dan ke level 3. Oke. Kemudian peta jejaring kerja tadi ya, jejaring kerja tadi. Oke, ya. Nah, kalau menurut penguji, Bapak Ibu mampu mengidentifikasi, menjelaskan dan memutuskan rencana pemetaan seluruh sumber daya organisasi dengan jelas, maka akan masuk ke level 4. Apa yang Bapak Ibu buat itu masuk ke level 4. Bobot nilai konversi nilainya juga masih sama. Kemudian terakhir, di rancangan aksi perubahan ini adalah rencana strategi pengembangan kompetensi dalam aksi perubahan. Nah, juga sama ada levelnya, level 1 sampai 4, dan ini juga ada bobotnya dengan konversi yang sama dari masing-masing indikator per level, itu konversinya sama. Ya, di level 1 80,0 sampai 100, level 2 70,01 sampai 80,00, 73 60,01 sampai 70,00, dan di level 1 itu 0 sampai dengan 60,00. Oke, Bapak Ibu sampai di sini ada mau ditanyakan dulu tentang RAFCO, baik sistematika, bahwa ini beserta juga dengan evaluasinya, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin Pak, Ya, Pak. silakan. Pak Ali, silakan Pak Ali. Kalau yang masuk dalam tim efektif itu yang mana, Pak? Untuk tim Dia efektif. masuk ke ini Pak, masuk ke yang tadi pemetaan tadi Pak. Di pemetaan itu, ya kalau boleh tahu Pak, ya dari mana kita bisa ini Pak mendapatkannya, atau dari tim di internal kita atau di eksternalnya? Yang ini Pak, pemetaan pemanfaatan sumber daya organisasi Pak. Ya. Iya, Jadi yang tim, itu. ya. Pemetaan berorganisasi.
Iya, betul Mulai dari Pak. tim efektif, jejaring kerja, dan pemanfaatan teknologi Ah, digital yang mengikuti. Ya. ya. Jadi masuknya ke sini Pak. Masuknya ke sini. Bagaimana nanti dilihat bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan sumber daya organisasi, bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan stakeholder, menganalisis stakeholder, juga bagaimana Bapak Ibu mobilisasi tim efektifnya. Ya. Kenapa untuk pelatihan kepemimpinan administrator ini perlunya tim efektif? Ya, karena itu tadi Bapak Ibu dalam tataran jabatan pemimpin di lini eselon 3 kalau dulu di dalam jabatan administrator. Jadi seperti saya bilang ke Pak Heru tadi, ya jangan Bapak Ibu sendiri, istilahnya ngocok sendiri, netak sendiri, bagi sendiri gitu ya. Ya gitu. Tapi bagi-bagi tugas. Nah, bagaimana Bapak Ibu memanage anggota tim efektif itu nanti akan kelihatan pada saat dirancangan, bisa jadi Bapak Ibu akan merumuskan kira-kira uraian tugas dari masing-masing tim. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya tim IT tugasnya apa ya, tim administrasi tugasnya apa seperti itu, atau tim dokumentasi tugasnya apa gitu. Ya, nanti akan dilihat secara global, secara keseluruhan, digabungkan dengan apa yang penguji lihat di stakeholdernya, pemetaan stakeholdernya. Ya, gitu. Gitu Pak Ali ya. Iya, ada lagi yang mau menanggapi silakan. Silakan kalau ada tanggapan. Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk ke apa sih yang dinilai di laporan. Tapi ini laporan yang setelah Bapak Ibu 60 hari kalender itu ya. Ini bulan Juli, Agustus, September. Paling kita September ya yang ini ya. September atau Oktober ya. Untuk yang laporan ya. Nah, di laporan itu ada tujuh apa tadi kompetensi manajerial yang dilihat, dan ini sama seperti rancangan tadi. Dia penilaiannya dibuat berdasarkan capaian hasil perubahan indikator dari kinerja yang diukur itu, kemudian ada konversi. Nah, nanti si penguji tinggal masukkan nilai di sini. Nah, untuk konversinya itu sama di setiap indikator-indikatornya itu, indikator-indikator dari kinerja yang itu penilaiannya sama, konversi nilainya sama. Jadi dia juga dibagi dalam 4 level, ya. Jadi ini di capaian hasil perubahan, kemudian di kepemimpinan kinerja, ini poin-poinnya yang dilihat, ya. Selanjutnya di kemanfaatan aksi perubahan juga masih dalam level yang sama, level 4 ya. Dan keberlanjutan juga ada 4 level, pelaksanaan strategi pengembangan juga ada 4 level, keterkaitan mata pelatihan juga 4 level, dan diseminasi publikasi hasil perubahan itu juga ada 4 level. Jadi semuanya ada 4 level. Oke, Bapak Ibu nanti ini saya bagikan, Bapak Ibu tidak usah dicatat, saya bagikan saja. Insya Allah nanti saya bagikan setelah selesai pembelajaran kita hari ini, ya. Oke, baik Bapak Ibu silakan sebelum saya lanjutkan ke bagian berikutnya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, silakan. Yang berhubungan dengan aksi perubahan ini ya, Ya Pak, bertanya ya sedikit Pak. silakan, ya. Ini dalam membuat proyek aksi perubahan ini Pak, apa harus kita menggunakan selalu yang berbasis elektronik atau digital Pak? Pak kita jadi dengan SOP atau dengan apa begitu Pak? Mungkin itu saja Pak. Masih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Siapa tadi yang nanya? Pak Saifullah ya nanya ya. Ya, Bang Ipul, Bang Ipul. Pak Ipul. Panggilannya Aaf, Bang Ipul. Pak. Nama gaulnya Aaf, Pak. Bang Aaf. Aaf pakai V, Ya. Aaf. Iya. Oke. Baik, ada pertanyaan dari Pak Kalau di Saifullah. Sumedang jadi AA, Pak. Oh ya, pindah ya. Iya. Ya, kalau di Sumedang jadi AA nanti. Gelis. Kalau masih di Lahat masih Aaf ya, Pak ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Saifullah atas pertanyaannya. Nah, gini ya.
kenapa para coach itu kecenderungannya banyak yang ke ini ya, ke banyak ke aplikasi misalnya, memanfaatkan teknologi informasi ya. Karena kemarin di agenda ketiga itu ada mata pelatihan organisasi digital ya, betul ya? Ya, dalam modul itu kita lihat bagaimana membangun organisasi digital, bagaimana unit kerja Bapak Ibu dijadikan organisasi digital. Nah, kalau kita berbicara organisasi digital, jadi digital sini berbasiskan teknologi informasi, Pak Saifullah, dan yang lainnya. Makanya kadang-kadang ada beberapa coach yang meminta itu aplikasi gitu. Tapi apakah kinerja itu hanya ditentukan oleh aplikasi? Apakah hanya aplikasi yang bisa meningkatkan kinerja? Nggak gitu kan? Kira-kira bukan begitu ya. Jadi untuk meningkatkan kinerja itu banyak caranya. Ya aplikasi itu adalah salah satu. Aplikasi itu adalah salah satunya saja. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu bagaimana misalnya meningkatkan kinerja misalnya pelayanan perpustakaan itu gitu ya. Bagaimana meningkatkan kinerja pelayanan tidak harus bikin aplikasi. Ya, jadi kalau saya menyarankan secara pribadi itu tidak harus berbentuk aplikasi. Tidak harus berbentuk aplikasi. Bisa juga Bapak Ibu mengambil misalnya dengan hubungan kelembagaan. Ya, kelembagaan misalnya Bapak Ibu akan membuat kayak semacam forum gitu. Semacam forum ya. Nah, di mana forum itu nanti akan ada misalnya pertemuan secara digital. Itu juga termasuk organisasi digital, membangun organisasi digital. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya tidak harus aplikasi yang baru yang memang benar-benar dibuat. Bisa juga kita dengan memanfaatkan aplikasi yang ada, ya, aplikasi yang sudah ada. Mungkin aplikasi ini misalnya di Bapak Ibu sudah launching nih ada aplikasi ini. Tapi menurut Bapak Ibu aplikasi ini belum lengkap karena ada poin yang harus ditambahkan, fitur-fitur yang harus ditambahkan. Nah, Bapak Ibu masukkan ke aksi perubahan penambahan fitur-fitur itu. Contoh, kemarin pengalaman saya juga membimbing itu di BKPSDM itu kan sudah ini ada di Linggau ya, itu ada Sinanan gitu ya. Nah di Sinanan ternyata menurut agen perubahan ini yang ikut PKN ini dia pengembangan kompetensi lah Bangkom, dia melihat bahwa di fitur itu di aplikasi itu belum tergambar bagaimana ASN di Kota Lubuk Linggau ini mau mengembangkan kompetensinya. Gitu. Makanya dia akan menambahkan fitur dari aplikasi yang sudah ada itu, ada fitur di mana katanya itu bisa dilacak needs analysis dari ASN itu. ASN ini butuh pengembangan apa? Dan itu nanti akan diusulkan supaya diadakan diklat oleh BKPSDM yang dilaksanakan di UPT diklat gitu. Karena dia rasionalnya gini katanya, kan untuk pengembangan kompetensi kan katanya 20 nilainya 20 apa kalau untuk jabatan fungsional itu dalam setahun kan. Nah, supaya ASN ini bisa tercapai. Jadi waktu itu dia karena dia di jangka pendek dia mengambil contoh hanya satu OPD dia mengambil di kalau nggak salah di Dinkes kalau nggak salah di Dinkes. Jadi sudah terpetakan di Dinkes itu misalnya oh ternyata para nakes yang ada di Kota Lubuk misalnya yang berprofesi sebagai perawat, nah bisa kelihatan oh perawat ini ternyata dia membutuhkan diklat misalnya perawat membutuhkan diklat tentang bagaimana asuhan keperawatan di UGD. Nah, gitu. Nah, itu nanti akan diusulkan dari Bangkom, dimasukkan ke anggaran untuk ke tahun ke depannya bahwa kita mau melaksanakan diklat asuhan keperawatan IGD, misalnya seperti itu. Nanti pesertanya diambil dari yang itu tadi, yang masuk ke Sinanan tadi, masuk ke aplikasi tadi, ya. Ya, jadi itu rasionalnya salah satunya itu. Jadi itu Pak Saifullah bisa dia mengembangkan aplikasi yang sudah ada, mengembangkan aplikasi yang sudah ada. Atau bisa juga dia memanfaatkan aplikasi yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja. Ya, saya pernah membimbing juga cerita pengalaman. Apa cerita pengalaman ya? Kayak menurut Bapak Ibu, Bapak ini cerita baik gawenya. Ya, saya juga pernah membimbing juga, PKA juga, itu dari PU. Dari PU dia kabit
SDA, sumber daya air. Nah, katanya di Kota Lubuk Linggau ini itu belum tergambar titik-titik apa ya, apa sarana-prasarana apa gitu ya. Jadi dia memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Kalau nggak salah nama aplikasinya itu GIS, nggak salah, Geospatial Information System apa. Nah, jadi dia memanfaatkan itu sehingga nanti akan ada pemetaan di wilayah Kota Lubuk Linggau ini, nanti akan ada datanya muncul. Misalnya di sini ada talud, oh talud ini dibangun tahun berapa, gitu. Kondisinya gimana, beserta fotonya, beserta titik koordinatnya. Ah, gitu. Ya karena tadi keterbatasan tadi di ruang lingkup dia batasi hanya kalau nggak salah di satu kecamatan atau 2 kecamatan saja. Nah, tapi pada saat dia setelah 2 bulan dia bisa menunjukkan, ini Pak, misalnya di kecamatan Lubuk Linggau Timur, ini Pak, ini datanya Pak, ini ada beberapa sarana prasarana sumber daya air. Ini Pak, ini kondisinya, ada fotonya, ini kondisinya, ini titik koordinatnya, kemudian ini dibangun tahun berapa, apakah ini perlu perbaikan atau gimana seperti itu. Nah, gitu. Ya itu meningkatkan kinerja juga ya dari pengawasan supaya tidak harus turun ke lapangan. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi dia bisa membuat aplikasi yang baru, Pak Saifullah, bisa juga dia merevisi atau dia menambahkan fitur atau memperbaharui aplikasi yang ada, atau dia memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Ya, tahun berapa itu saya pernah juga membimbing dari Musirawas nggak salah. Waktu itu katanya lagi ngetrennya si Maya ya, si Maya, bukan Maya Ibu Dokter Maya ya. Iya, surat menyurat apa namanya itu, dunia maya atau gitu ya. Nah, jadi dia aksi perubahan dia diambil itu masih masuk perubahan namanya, dia mau mengambil kesiapan OPD untuk menerapkan si Maya itu. Kebetulan karena dia di Skominfo kata sebagai leading sektornya. Nah, jadi bagaimana dia membangun jaringan dan OPD, bagaimana dia mempersiapkan itu sehingga siap untuk diterapkan si Maya itu. Nah, seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau memang Bapak Ibu kayaknya aplikasi nggak ini bla bla bla. Nah, Bapak Ibu bisa ambil juga yang lain yang tidak berhubungan dengan IT. Misalnya bagaimana meningkatkan kinerja, mungkin Bapak Ibu punya semacam suatu kegiatan ya yang kira-kira bisa meningkatkan kinerja. Ah, gitu. Tapi tidak dalam bentuk aplikasi, bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Ya. Bapak Ibu ya. Kalau yang baru misalnya yang memang inovasi yang misalnya membuat baru, yang tahun kemarin juga ada yang dari Sarolangun itu dia bikin nama aplikasi inovasinya adalah Rindu Kausar. Rindu Kausar. Jadi ruang inovasi pokoknya ruang inovasi bla 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 Kabupaten Sarolangun. Nah, gitu. Ya. Jadi yang di situ. Jadi dia mau mengumpulkan inovasi OPD yang ada di Kabupaten Sarolangun. Nah, nanti dia bikin satu ruang khusus tersendiri. Nah, gitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang lainnya. Masih ada silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu, sampailah kita ke bagian yang terakhir dari pembelajaran virtual kita di sinkronus kita di sinkronus pertama untuk mata pelatihan aksi perubahan ini, yaitu penjelasan tugas asinkronus. Iya, penjelasan tugas asinkronus Bapak Ibu. Nah, tugas kita hanya satu Bapak Ibu, tapi tugas kita adalah tugas individu. Ya, tugas kita adalah tugas individu. Bapak Ibu punya waktu 2 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Saya yakin kalau 2 hari pasti hasilnya optimal ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lakukan diagnosa kebutuhan perubahan di unit kerja Bapak Ibu dengan mengidentifikasi beberapa isu yang terjadi di unit kerja. Ya. Nah, isu-isu yang Bapak identifikasi, Bapak Ibu sesuaikan dengan tupoksi atau tusi atau uraian tugas dari Bapak Ibu. Ya. Oke, misalnya kayak tadi si Edo tadi pergi bertanya kan saya Edo sekretaris, ya sesuaikan saja Do dengan tusi tugas dan fungsi dari seorang sekretaris itu apa. Ya. Kemudian tetapkan isu terpilih setelah dianalisis dengan menggunakan pisau analisis yang Bapak Ibu kuasai. Ya. Bapak Ibu identifikasi, kemudian Bapak Ibu analisis dengan menggunakan alat analisis yang Bapak Ibu kuasai. Ya, bisa Bapak Ibu browsing, bisa di modul ada beberapa alat-alat pisau analisis.
Selanjutnya setelah itu Bapak Ibu terpilih isi prioritas ya. Dari analisis itu nanti akan dapat satu isi prioritas yang akan segera dicarikan penyelesaiannya. Bapak Ibu kemukakan gagasan kreatif yang akan Bapak Ibu lakukan. Apa? Oh, saya akan melakukan ini. Saya akan melakukan ini. Gitu aja Bapak Ibu. Tidak usah berkegiatan yang lengkap, tidak usah. Karena kita baru tahap latihan ya. Kita belum tahap pada penulisan rancangan. Ya. Dan yang keempat, petunjuknya tugas dibuat dalam bentuk PDF maksimal 5 lembar. Nah, kalau kelompok 1, 2, 3 sudah tahu, sudah bisa memahami itu yang belajar agenda kemarin, kelompok 1, 2, 3 sudah bisa memahami maksimal 5 lembar ini maksudnya apa gitu. Bu Zakia tahu kemarin. Mana Bu Zakia? Maksudnya apa Bu Zakia? Maksimal 5 lembar Bu Zakia? Ibu Zakia lagi kesulitan sinyal, Pak. Ibu Zakia. Katanya halaman boleh itu. Katanya Bu, Jadi katanya di Oku Selatan ini tempat-tempat tertentu itu sinyalnya sering bermasalah, Pak. Kemarin waktu saya masuk di kelompok 1 Bu Zakia, kata Bu Zakia di Skaminfo itu sarangnya sinyal. Lagi di perjalanan, Pak. OTW. Oke lah. Ya. Hadijah aja, Hadijah. Bapak Ibu tahu Hadijah? Hati-hati di jalan. Apa, Pak? Hati-hati di jalan. Bukan TTDJ, Pak. Bukan, Pak. TTDJ itu generasi 80-an. Lalamun. Ya, generasi 90-an. Generasi kita kemarin itu, Pak. Iya Pak, seumuran gitu. Seumuran saya, Pak Mugono, itu saya dengan Pak Mugono itu satu level. Saya dengan Pak Mugono itu taman SD-nya bareng, SMP-nya bareng, SMA-nya bareng. Cuma beda tempat saja. Tahunnya yang sama, kira-kira begitu. Taman SMA berapa? Tahun lahir juga sama kita Pak Mugono ya. Iya. Oke. Nasibnya aja yang beda, Pak. Iya. Nasibnya beda. Saya tidak bernasib untuk menjadi kepala dinas ya. Belum aja, Pak. Betul. Nasib saya mentok dunia ngajar mengajar. Kalau dulu ngajar sekolah, sekarang ngajar diklat, ngajar pelatihan. Ilmu bermanfaat, Pak. Amin. Saya dulu guru loh Pak Nidi. I'm an English teacher. Saya guru bahasa Inggris. Oh, pantesan bahasa Inggrisnya mantep, Pak. Iya. Saya guru bahasa Inggris di SMK Negeri 3, di STM. Saya nggak anak-anak STM. Iya. Iya. Pantes. Basic saya S1 S2-nya bahasa Inggris, Pak. Woi, keren. Biasa. Bahasa dari Inggris. Unsri, dua-duanya dari Ariel. Iya. Little speak English, please. Yes. Little sih I can. Little bit. Kalau Pak Nidi mau ngajak ke luar negeri, Pak. Boleh lah kalau Pak bisa jadi. Bisa, Pak. Ada planning kita penjajakan kerjasama ke Cina, Pak. Oh gitu. Saya kalau selain bahasa Inggris, saya juga bahasa Arab juga bisa sedikit-sedikit saya bahasa Arab. Ya, Arab Nengdi. Oh, kalau saya Arab sama, Pak. Sama. Itu bahasanya di Indo-Sindu, Pak. Oh gitu ya. Bahaya sih Indo ini kemana sih? Arab. Ada, Pak. Aman, Pak. Nama kita nama jauh. Arab Nengdi. Ngarep tidak dibeli. Aman, Pak. Oke. Jadi maksimal 5 lembar sini maksudnya paling banyak 5 lembar Bapak Ibu, jangan melebihi di 5 lembar. Iya. Gitu ya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu setengah lembar cukup, ya sudah setengah lembar gitu. Artinya tidak menyalahi aturan kan kalau Bapak Ibu bikin 1 lembar kan? Ya karena maksimal kecuali kalau minimal 5 lembar gitu. Jadi dibuat maksimal lembar ya. Oke. Kemudian kertasnya kertas A4. Untuk marginnya standar saja yang 2,5 itu spasinya 1,5, hurufnya huruf Arial ya Pak. Nanti kalau Bapak Ibu cari huruf Arial susah, Arial bukan Ariel. Kalau Arial Ariel Noah. Iya. Nyanyi dulu Pak Noah, Pak. Kalian luar biasa itu. Oke. Ya. Dan kalau saya nyanyi Noah nanti kasihan nanti diprotes sama Pak Hardiman ya. Pak Hardiman katanya senang dangdut katanya Pak Hardiman.
Oh, enggak apa-apa, Pak. Alam, Ya, gimana Pak Request, Diman? request. nggak apa Alam. Oh ya, ada yang mau panggil Pak Aril, Pak Alam. Malam, Karena dia malam. favorit banget dengan lagu Mbak Dukun itu kan, yang dinyanyikan. Oke, jadulnya Arial 12 dan dikumpulkan paling lambat hari Senin Bapak Ibu. Hari Senin tanggal 17 jam 8 pagi. Kenapa jam 8 pagi? Karena akan kita paparkan, nanti akan kita pilih ada beberapa sampel, nanti kita secara random kita minta untuk memaparkan, ya. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu berkenan juga, boleh juga Bapak Ibu bikin dalam bentuk PowerPoint, tapi pada saat ngumpul di PDF kan nggak nyali aturan kan. Saya nggak bilang bahwa dalam bentuk PDF dari Word atau dalam bentuk PDF dari Excel. Ya kan saya cuma bilang dalam bentuk PDF. Mau dari Excel, mau dari Word, mau dari PowerPoint juga. Akan lebih bagus kalau Bapak Ibu buat di PowerPoint, nanti yang dikumpulkan bentuk PDF. Jadi pada saat Bapak Ibu ada kesempatan untuk memaparkan di hari Senin nanti, Bapak Ibu tinggal buka PowerPoint-nya gitu. Ya, gitu ya. Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan tentang tugas? Silakan kalau ada pertanyaan. Any question? Everybody home? Ya, yes, okay. Kasih aplaus dulu lah untuk Pak Aril. Kasih aplaus Oh, dulu untuk Pak Aril. Dia semangat hari ini. Ngantuk. Iya, ngantuk ke lo. Iya. Taulah dewek menajam sekarang duh. Iya. Iya. Mulailah nak berutu dari tadi. Rumah. Iya. Oke, Bapak Ibu. Ini saya share bahan paparan saya, tapi udah saya gabung Ya, dengan ini ya, Pak. yang kemarin ya, nggak apa-apa saya gabung kemarin ya. Ya. Jadi di awalnya tentang stula, di tengahnya itu tentang aksi perubahan. Silakan nanti Bapak Ibu di-download di Zoom ini. Ya, oke. Silakan di-download, nanti bisa menjadi semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi Bapak Ibu ketika mengerjakan tugas yang diberikan di asinkronus ya. Oke. Ya. Itu Wahyu kok udah bergerak-gerak tuh ngapa ya? Waduh. Tidurnya tuh Pak. Tutup-tutupin ya. Ketahuan kamu ya, ketahuan. Izin Pak Aril. Ya, silakan Yu. Izin Pak. Nah, Mau bertanya Pak. Laju nanya ngakak ya, mentang-mentang dipanggil. Iya, moga. Edo Pak, bukan Wahyu. Oh, Sindu. Puyung Edo, Puyung Edo. Itu pisau analisisnya satu cukup kan Pak? Iya dong. Yang penting ada pisau dong. Satu tapi tajam tuh. Satu tapi tajam dong. Lah. Garpu lu. Ngapa lah ngomong-ngomong ke pisau nih do? Garpu. Ay, ngeri do. Pisau cap garpu tuh dari daerah kami itu, dari daerah Pegagan itu, daerah Ogan itu. Anda bisi pisau cap garpu itu. Ngomong ke pisau Edo, aduh do. Biar tak ngantuk itu Wahyunya Pak. Ya, siap. Tahu nih kan. Ya, dan kemudian Bapak Ibu tadi di awal tadi saya share link, itu adalah link YouTube rekaman dari kita tadi pagi. Juga ada video tentang rekaman kita yang kemarin, ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu mau ya siapa tahu nanti bisa menjadi apa ya, jejak digital. Wow, jadi bisa jadi jejak digital bahwa Bapak Ibu pernah ikut PKA. Ya, nanti itu bisa cerita nanti kan. Iya, 2-3 tahun lagi itu bisa cerita nih, saya pernah ikut PKA nih, ini videonya, gitu. Iya, oke, ya. Dan insya Allah nanti yang ini juga akan saya upload juga di YouTube nanti ya. Iya, oke. Di mana Coach? Di mana link? Oh, linknya tadi yang hari ini udah saya kasih. Yang di awal tadi, di awal Ya, nanti saya kirimkan ini pribadi. Oh. Ini chat ke Ali tuh, ada enggak? Ya, oke.
Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Thank you for your attention. Thank you for your participation. Hope that everything runs well. I'm very Betul. glad can to see Coach Ariel. Ya, me Thank too. I'm glad to meet you too. Ya, Thank you. jadi Bapak Ibu, terima kasih Yes, atas perhatian. Sam. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kehilafan selama pembelajaran kita. Dan pesan saya Bapak Ibu, silakan kalau mau weekend silakan, tapi jangan lupa tugasnya saya tunggu hari Senin jam 8. Ya. Ya. Tugasnya mudah, maksimal 5 lembar, ya. Maksimal 5 DPR lembar. Probolinggo, Pak. Oh ya, boleh, boleh. Mau dikumpul tanggal 16 boleh juga, ketemu juga kita tanggal 16 ya. Iya. Ya. Seperti yang ditanyakan oleh Edo tadi, pisau analisa cukup 1 pisau nggak apa-apa. Apakah Bapak Ibu mau menggunakan Dia LMS, Pak. Oke, ya, Pak. Gimana? Kumpulnya di LMS ya Pak? Di LMS. Kumpulnya di LMS. Iya, iya di LMS. Atau di LMS saja Pak. Pakai itu ya, apa link Google Drive ya? Iya betul, pakai link aja Pak. Pakai link aja. Oke. Baik Bapak Ibu, thank you. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan. I'm so sorry if I have mistake ya during our learning activities. Thank you. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Next time. Miss you. Oke, good afternoon. Tetap semangat. Ya, keep the spirit. Bye bye. Izin saya pamit. Bye bye.